wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sangat hormati dan kita banggakan Pak Ustadz Al-Mukarram kita hari ini, tidak asing lagi bagi kita beliau, Insinyur Beni Warlis, yang akan memberikan tausiah kepada kita pada hari ini. Hormati Pak Sekretaris, Pak Kepala, Bapak Ibu Kepala Bidang, para pejabat, fungsional tertentu dan JFU, beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kita dapat hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan wirid kegiatan kita rutin, yaitu wirid mingguan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kajian Pak Beni nanti bisa kita amalkan dan bisa kita laksanakan dalam peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kadis, baik, sebelum saya memulai, karena nanti Pak Kadis akan meninggalkan tempat karena ada tamu ya, saya sampaikan sedikit dulu prosesi saya kepada Pak Kadis ini. Saya mohon maaf juga kalau saya sampai di sini, mohon izin Pak Kadis ya. Pak Kadis ini setiap subuh kan seluruh kelas KPD harus absen ya, dengan jempol. Cuma saya melihat ada beberapa kepala dinas yang tidak hanya subuh, jadi antara jam 2 kurang sedikit jam 3 itu sampai jam 4. Itu ada beberapa, hanya beberapa orang, dan di situ termasuk Pak Kadis di situ. Jadi artinya kalau saya tidak salah itu beliau bukan itu absen subuh, tapi beliau berarti sudah bangun dan salat tahajud di malam itu. Jadi itu saya yakin itu semua untuk yang tahu. Jadi untuk itu saya berikan sedikit ini. Terima kasih. Dokumentasi sedikit Pak. Jadi, berat saja Pak. Luar biasa Pak. Tengah Pak. Jadi kalau berada nanti Bapak dan Ibu yang seperti itu kasih tahu saya nanti. Kasih. Jadi Al-Quran ini satu juz ada terjemahannya. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau kita mempraktikkan satu juz satu hari, cukup kita bawa satu juz dari kemana-mana. Ada beberapa hadis mungkin dari habis beliau salat tahajud sampai subuh itu sudah selesai sebenarnya kan. Tapi ini tidak juga satu ini nanti, jadi ini beberapa kali Pak Kadis kan, bukan saya serahkan ya Pak Kadis kepada beliau baca terserah beliau. Baik, itu Bapak dan Ibu yang hormati, Pak Kadis, Bapak-bapak para pejabat Eselon 3 ya, dan administrator, pengawas dan semua teman-teman di dinas PMD yang saya hormati. Bapak dan Ibu, kira-kira ya apa yang topik yang ingin Bapak dan Ibu kita bahas hari ini supaya connect kita kan? Apa kira-kira tema yang pas untuk saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu? Karena kalau saya aja yang berikan tidak pas nanti kan? Kira-kira apa Bapak dan Ibu untuk sekarang yang dibutuhkan apa kira-kira sekarang? Sehingga kita bisa lebih nanti komunikatif dalam waktu yang paling setengah jam apa karena Bapak ada aktivitas juga. Yang kemarin itu bilang lagi Pak. Ya. Saya. Oh ya. Oh. Nah, ini mas kurban Pak. Materi kurban. Baik Pak dan Ibu, jadi terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum wa amrun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahu alazim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri, kaum keluarga, harta-hartamu, perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Di surat At-Taubah ayat 24. Saya sering katakan ini sebagai surat cinta Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak semua, siapa yang boleh kita cintai dalam hidup kita? Kalau mau kita jujur hari ini, kita menjawab, siapa yang boleh kita cintai? Siapa? Orang tua ya. Siapa lagi? Banyak dia juga ini. Orang tua Bu, saya kasih. Yang orang tua. Siapa lagi biar kita ini ya. Ini buku sholat ya. Tuntunan sholat. Anak Pak. Anak ya? Iya. Anak apa? Ya pun. Dia bisa dibantu anak, nanti dipelajari itu anak ya. Masih ada suami. Ya Pak? Iya suami saya. Saya suami berdua. Ya kita mau Allah. Itu siapa tadi? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Oh, kayaknya asal yang mau jawab kita berikan ya, kasih ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kita menjawab, ada yang menjawab suami, ada yang menjawab anak, ada yang menjawab keluarga bersama. Tapi kalau kita coba jujur saja kepada Ibu, setiap hari yang kita lakukan, ya pasti yang bisa kita bisa buat. Kita pergi bekerja, kita berbuah keringat memandikan perut setiap hari dan untuk anak ya. Rumah yang dibangun juga untuk anak. Kita juga ingin anak kita menjadi orang-orang yang sukses kan, orang yang berhasil. Sehingga apa yang kita cari itu selalu saja yang kita bayangkan bagaimana yang nanti anak kita. Kan sebenarnya itu. Anak tetap saja menjadi yang tertinggi. Jadi kadang-kadang ya daripada suami, istri mungkin lebih pada anak ya. Daripada orang tua justru mungkin ya anak juga, orang tua ya. Jadi ini yang dalam prakteknya yang kita lakukan. Nah, sehingga semuanya itu ini diingatkan oleh Allah. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri, saudara itu, termasuk kita sibuk untuk membangun harta, cari harta kan. Perniagaan kita yang menyibukkan kita, termasuk kita bekerja ini kan perniagaan kita juga ini. Rumah-rumah kan rumah-rumah yang kita bangga-banggakan, mobil-mobil semuanya kan, harta-harta yang kita banggakan. Nah, ketika itu habba ilaikum minallah, lebih kami mencintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Nah, ini ancaman dari Allah kepada kita semua. Kalau kita lebih mencintai, Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang fasik tadi.
Jadi dalam ayat ini Allah katakan kategorinya orang yang mencintai semuanya itu lebih dicintai daripada Allah, termasuk orang yang fasik. Jadi kita uji kepada itu. Ayat ini kita uji dengan kita, termasuk saya, termasuk Pak Kadis juga kan. Memang kadang-kadang kita memang berada dalam suatu dilema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sedang berhenti guys. Kalau yang diajarkan ke kita kan dari mulai di SD malah TPA yang diajarkan kita. Kalau disebutkan Allahu Akbar, sahuti juga Allahu Akbar kan itu. Artinya kita menyauti itu, artinya kan kita akan mengatakan kepada diri kita, iya Tuhan Allah yang ada. Sebenarnya itu kecil, kalau Tuhan Allah yang ada. Tapi kenapa kok kita tidak kuat hal yang seperti itu? Kita sedang rapat, lalu rapat dengan Pak Stafali misalnya, Allahu Akbar, Stafali masih bisa turun nanti kok. Pakai dasarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih duduk kita, tentu artinya yang di depan kita timur satu maka Allah itu kecil. Kan itu, kan tidak sesuai dengan apa yang kita. Ketika kita menyadari Allah, walaupun pimpinan rapat mengatakan ya kita sekolah kita untuk mendengarkan azan, kan itu yang sering. Tapi itu bukan untuk kita dengarkan, tapi untuk kita ikuti. Itu salah satu yang perlu bagi kita. Kalau setidaknya untuk di kantor ini dulu bagi saya juga kebetulan di saya, karena kadang-kadang ini memang berat juga berperang dengan misi yang seperti itu, berat juga. Kemarin saya seperti itu Pak Kadis, saya sedang mewakili Pak Gubernur dan wisuda di situ, wisuda. Ntar lagi akan pidatonya mungkin Pak Gubernur Pak Azan, bagaimana kita kalau perlu kita juga keluar kan juga tidak etis juga gitu. Nah, jadi disitulah mungkin kita memang perlu dalam agama ini perlu perencanaan kita juga dalam menyiapkan suatu acara misalnya depan kita pakai sekolah waktu. Makanya kita dalam agama kita diajarkan kalaupun kita melakukan perjalanan juga kita harus merencanakan di mana kita nanti akan salat pada waktunya. Ketika terjadi satu kesalahan rencana itu terjadi yang sudah dilema yang seperti itu, mau kita tinggalkan yang tidak bisa. Jadi kalaupun terpaksa sebetulnya itu suatu yang berat bagi kita bersama. Nah inilah Bapak Ibu semua yang pertama yang saya sampaikan untuk kita dari kita untuk kita. Bagaimana kita supaya tidak terjadi hal yang seperti itu, kita menyusun agenda-agenda kita menyiapkan. Ada sholatnya ketika sholat zuhur kita istirahat. Ini adalah wujud dari apa yang kita ungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 24 ini. Kalau kita memang mencintai Allah, kalau kita mencintai itu pada Nabi ketika kita mendengarkan disebut namanya kan kasih orang. Kita mencintai anak kita, kemudian kita jalan-jalan di mana-mana disebut nama Abu Sabri silakan. Atau istri kita yang di pasar, bapak-bapak atau di mana-mana, tapi nama istri cinta. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah tasirul darahnya. Surat apa kata? Yang tahu. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Yang tahu itu surat. Itu ini kata beliau. Jadi itu cinta kepada Allah. Sekarang apa adanya. Cinta butuh pengorbanan. Jadi pengorbanan semakin banyak yang kita korbankan untuk menuju kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah. Korban itu artinya berasal dari kata qaraba. Jadi kita qarib dekat ya. Nah, semakin banyak yang kita korbankan semakin dekat. Coba haji sekarang berangkat, sudah kita pergi haji. Apa yang korbankan Bapak-Bapak ini?
uangnya dikorbankan, kemudian keluarganya ditinggalkan, dikorbankan. Kemudian juga kalau sedang menyebar orang mau mutasi nanti juga tidak bisa korban juga aku mutasi orang sehingga kadang-kadang tidur di Makkah tuh. Aduh, itu orang pasti ada jauh dari itu. Nah, ini kadang takut juga korban juga. Kalau orang di pasar perdagangan, dan sehingga kemudian di situ. Halo Pak, ini lebih jarang ada ya satu. Tapi bagi orang yang betul mengorbankan, dia tidak ada lagi. Itu pengorbanan. Untuk apa ya? Untuk mendekat kepada Allah. Perjalanan yang jauh juga, kemudian juga suasana di situ juga, cuacanya di pengorbanan untuk mendekat kepada Allah. Nah, jadi inilah lambang pengorbanan yang dikisahkan dalam Al-Quran yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, yang sering kita dengar adalah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diabadikan dalam Al-Quran. Apa yang boleh dibuktikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Tadi kita sepakat yang paling kita cintai adalah beliau mengorbankan putra kesayangan itu. Kisah ini setiap tahun kita mendengarkan. Ringkas setiap kali Nabi Ibrahim dalam usia yang sudah tua, belum dikaruniai anak, dan tetap dia khawatir bagaimana akan melanjutkan perjuangan menegakkan kalimat tauhid ini. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau beliau tidak ada, siapa yang akan melanjutkan ini? Sehingga beliau meminta terus, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas, sampai beliau usia sudah tua, lalu Allah diberikan anak dalam jalan baik, suruh tinggalkan lagi sama Allah di situ tempat lembah yang kering, kerontang, nggak ada pepohonan, padang pasir, nggak ada rumah, nggak tugaskan. Nabi Ibrahim berjalan dan melangkah, ditanya sama istri Hajar, "Baku tinggal kami dengan engkau wahai suami." Jauh berjalannya melangkah dari sampai 3 kali, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami karena engkau melaksanakan tugas perintah dari Allah?" Baru mencari Nabi Ibrahim di sini. Nah, saya tugas dari Allah, ekolah tauhid. Karena perintah dari Allah juga. Dan Siti Hajar pun juga seperti itu. Kalau memang ini perintah dari Allah, sanalah kita. Kami pasti dititipkan kepada Allah yang Maha melindungi, Maha melindungi. Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak ada kekhawatiran, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Berat anak sudah tinggalkan, terdekat bayi, tapi Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah. Dia juga tidak ada khawatirnya karena cintanya kepada Allah. Rela dia melepas kepergian suaminya karena dicinta kepada Allah. Itu cinta kepada Allah yang pertama yang penting. Sehingga itulah Nabi dia berjalan dari Safa ke Marwah, Safa Marwah menjadi sekitar. Ini yang diberikan oleh Imam Haji Pak. Jadi, Bapak Ibu, ada satu pelajaran yang kita ambil dari sini, bahwa air Zam-Zam yang kita kenal sekarang itu tidak keluarnya di Bukit Safa dan juga tidak di Bukit Marwah. Kalau dari ujung ke kemari Safa, Marwah, di sini Ka'bah. Air Zam-Zam itu dekat Ka'bah, keluarnya. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Mungkin kita telah berusaha untuk menabung untuk ini, untuk pergi haji misalnya. Tiba-tiba anaknya saya lebaran terbuang apa anu sampai apa aku bayarkan kepada hakim ini saya ada karena tahu keinginan waktu tadi atau mungkin menantu atau mungkin yang lain kan sering orang tua seperti itu. Atau kita bekerja di PMD ini tapi ONH itu datangnya misalnya banyak juga melalui pendamping haji misalnya
Artinya kita tetap berikhtiar dalam hidup kita. Rezeki itu Allah yang berikan dalam pintu yang tidak bisa disangka. Ini harus yakin teman. Ini makna sesungguhnya. Berikhtiarlah. Bagaimana setiap berlari dari bisa bukit Marwah. Tapi ternyata tidak diberi siapa yang berlari dari bukit Marwah. Allah bacakan ayat itu. Dan itulah yang diabadikan sampai hari ini. Air yang tidak pernah keringnya. Betapapun ramainya orang untuk mengeruk air itu setiap tahun sudah jemaah haji. Dan juga dibawa juga kemana-mana. Kalau dalam teori pada Ibu, kalau debit air itu, kalau dia diambil terus kan kering dia. Kalau tidak diambil, dia akan banjir dia seperti itu. Karena depositnya banyak ya. Ini tidak menyebabkan banjir juga tidak. Ada terus. Tidak. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama pada pelajaran yang kita ambil dari sekarang sa'i kita sudah inna safa wal marwata min sya'ir Allah yang diabadikan pada hari ini. Agar manusia menyadari bahwa ada ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diluihkan oleh manusia. Bapak dan Ibu, kemudian Nabi Ibrahim pun 10 tahun kemudian kembali, disuruh kembali